saudara-saudara. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Sultan Syahrir sedang membaca koran dan sedang mendengarkan radio. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of commanding the 8th Army. Sebelum menemui Soekarno dan Hatta, Sultan Syahrir terlebih dahulu bertemu para pemuda untuk mengabarkan berita baik ini. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi di Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Jika begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak lagi menjajah kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu Syahrir? Saya ingin menemui Bung Hatta. Ya, silakan masuk. Baik, terima kasih.
Ada Bung Syahrir? Iya, sebentar. Baik. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah saya serahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kita merdeka tanpa PPKI? Maksudmu apa berkata demikian? PPKI adalah anggota Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap kita adalah anggota Jepang. Sebaiknya kita segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia selagi masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno akan sependapat dengan kita? Bagaimana jika kita menuju kediamannya saja? Saya setuju. Kapan itu? Sekarang saja. Baik. Mari kita ke sana. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Hatta dan Bung Syahrir, silahkan masuk. Terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih. Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan, Bung. Berita apa itu, Dik Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya tidak menyangkakan hal itu. Semua itu hak PPKI. Alangkah jahatnya saya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketahui. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Soekarno, Hatta, dan Subarjo menemui Maeda untuk meminta informasi. Kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah, dan hari ini kami telah menemui beberapa penguasa militer, dan tidak ada satupun yang dapat memberikan informasi. Untuk itu, kami kemari untuk menanyakan hal tersebut benar atau tidak. Watashi tachi wa Tokyo kara seiseki na suchi o okete imasen node, kenjiden de wa kono uwasa wa shinjishu de wa arimasen. Kenzai kore ni suite wa kono uwasa ga arimasu ga, madaka kuso wateru koto wa dekimasen. Pihak kami belum menerima pemberitahuan resmi dari Tokyo, jadi sementara isu itu tidak benar. Saat ini banyak rumor akan hal ini, tapi kami belum bisa memberikan informasi. 15 Agustus 1945, pukul 22 waktu Indonesia Barat, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hoirul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, sayap aku pojok, jantungku esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya saudara berdebat seperti ini. Lebih baik duduk kembali dan bicarakan ini secara baik-baik. Karena, kenapa tidak Anda sendiri saja yang melakukannya, malah memerintah Bung Karno untuk melakukan ini?
Saya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, layaknya seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita menunggu Jepang memberikan kita, sedangkan kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Benar, Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Soekarno pun mengadakan pertemuan bersama golongan tua. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk melaksanakan kemerdekaan. Kita jangan gegabah. Kita harus memikirkan semua ini dengan matang agar tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu. Dan selain itu, masalah kemerdekaan akan dibahas pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula kita harus memikirkan masa depan. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sepakat. Sepakat. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita culik mereka, lalu kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Lalu kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Lalu kemana akan kita membawanya? Saya akan menghubungi Subeno saudaraku hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan memberikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pergi ke rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Tepatnya, bagaimana besok subuh? Anda setuju? Berapa tepatnya? Untuk dini hari, bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini keputusan pemuda. Selain itu, mereka akan mendukung Bung Hatta. Apa maksudmu berkata demikian? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Jadi, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu habis-habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Kami para pemuda sudah sepakat, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian aku memiliki seorang istri dan anak kecil? Bagaimana dengan mereka?
Mas, mengapa di sini banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Para pemuda ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Kenapa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lantas bagaimana denganku dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak bisa jauh dengan anak dan istriku. Bagaimana kamu membawa mereka? Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kiesong. Apa mau kalian sehingga membawaku kemari? Begini, kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Mereka membawamu juga? Benar, Karni, ada apa ini sebenarnya? Begini, kami ingin kalian berdua untuk segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan kebangsaan Indonesia, Bung. Mengapa kau begitu mudah terpengaruh dengan kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar itu. Jika kita merdeka karena hadiah dari Jepang, maka kita adalah dudukan Jepang. Sehingga kita akan mudah untuk dijajah kembali. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Apakah kamu tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah padaku di mana mereka berada, dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Maaf, Bung, tetapi saya tidak tahu mereka di mana. Sesaat setelahnya, Subarjo memberitahukan hilangnya dua tokoh penting ini kepada Nishijima, dan ia memberitahukan pada Maeda. Maeda, Soekarno to Hatta Gayukai Sareta to Subarujo Karakita. Subarujo wa Watishimi. Soekarno to Hatta wa Nippongo ni Yukai Sareta no Kato Tatsuneta. はい、この件について日本に来てみます。拉致したのは日本人ではなく若者たちだ。西島さんはそこの若者たちにこいました。安全は私が合意します。わかりました、先生、やります。 Nishijima langsung menemui Wikana. Apa Anda tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Saya dan Laksamana Maeda sangat bersimpati dengan kaum nasionalis. Maka dari itu, Anda tidak perlu ragu untuk mengatakan di mana keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemerdekaan memang harus diperjuangkan, bukan karena upah yang diterima dari orang lain. Tetapi kami telah membuktikan bahwa kami tidak akan memindahkan militer Jepang, karena militer Jepang selalu bersekongkol. Akan tetapi, kami dapat mengembalikan Bung Karno dan Bung Hatta apabila keselamatan mereka di bawah Maeda. Baiklah, saya akan menyampaikan hal ini kepada Laksamana Maeda. Terima kasih. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tidak terjadi apa-apa di Jakarta, Bung. Jika tidak terjadi apa-apa di Jakarta, maka usaha kalian para pemuda gagal. Revolusi di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung untuk melakukannya. Kalau tidak melakukannya malam ini, lalu apa? Hal yang paling penting dalam perang revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigor, saya sudah menyiapkannya tanggal 17. Kenapa tanggal 17, Bung? Saya adalah seorang yang percaya dengan hal mistik bahwa itu adalah hal yang baik. Tanggal 17 adalah angka suci, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, sehari semalam umat muslim melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat dan Jumat ngaji. Subarjo disertai Sudiro disertai Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno-Hatta menggunakan mobil Skoda milik Subarjo.
Rupanya Ahmad Subarjo menginformasikan atas hilangnya dari tokoh penting ini pada Laksamana Maida yang mendukung penuh atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, Maida menginformasikan bahwa benar Jepang telah menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo di luar. Beliau memaksa masuk untuk bertemu Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa kamu bertemu dengan mereka berdua? Aku kemari untuk menjemput mereka. Izinkan aku bertemu dengan mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Saya membawa kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Ya, memang sebaiknya seperti itu, Bung. Baiklah, saya turuti permintaan kalian semua. Bolehkah aku pulang? Lihatlah, Guntur tadi menangis. Benar, Wikana. Bolehkah aku membawa mereka pulang? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya, Wikana. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih. Mari, Bung. Mari. Terjadi pula tawar-menawar proklamasi antar Subarjo dengan Shidancho Subeno. Apakah proklamasi bisa dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk rapat kita. Ini membutuhkan waktu lama. Kami khawatir tidak bisa menyelesaikannya malam ini karena sekutu. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar selesai esok pagi jam 6. Tapi saya usahakan bahwa esok tengah hari semua pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, jika esok jam 12 sudah terjadi proklamasi, saya jaminannya tembak matilah saya. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 22 waktu Indonesia Barat, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai Jakarta, Bung. Mari segera ke rumah Laksamana Maida untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi izinkan saya mengantar anak dan istri saya terlebih dahulu. Baiklah, Bung. Kami akan mengantarkan Anda sekarang. Sudah sampai, Bung. Baiklah. Hati-hati, Kang Mas. Iya nih, Mas. Setelah sampai di rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, pemuda dan golongan tua sampai dan bertemu Maida. Malam itu, dari rumah Laksamana Maida, Soekarno dan Hatta menemui Somobucho, Mayor Jenderal Nishimura, untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nihon wa domen ni kofuku shita tame, Nihon ge wa mohayo genjou hekko ka suru desu ka? Rikoritsu suru shingai no rikko ni kara ni shitte PPKI koki o sarite inai tu iku ga kyoka saremisu. Sono shiras o kite urishika desu. Karena hal itu, Maida menyuruh Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Ada sekitar 40-50 orang yang ikut hadir untuk menyaksikan proses pembuatan naskah proklamasi. Maida dengan senang hati memberikan segala fasilitas di rumahnya untuk kebutuhan perumusan naskah proklamasi.
17 Agustus 1945, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan oleh ketiga tokoh penting yakni Soekarno, Hatta, dan Soebardjo. Mereka melanjutkan pembentukan naskah proklamasi di ruang makan dengan saling bertukar pemikiran, sementara yang lain menunggu. Disitulah segala isi pemikiran diutarakan untuk mengisi naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Diawali dengan kau, Bung, sebab di antara kami jasamulah yang paling banyak. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Indonesia. Baik, naskah sudah selesai. Bagaimana saudara, setuju? Setuju. Setelah perumusan naskah proklamasi dirasa cukup, ketiganya menemui semua hadirin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagi saja, tiap hadirin dijadikan beberapa kelompok, lalu diwakilkan. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua hadirin yang hadir? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani proklamasi atas nama bangsa Indonesia? Setuju dengan pendapat Bung Karno. Setelah setuju, Soekarno meminta naskah tersebut diketik kepada Sayuti Melik dan didampingi oleh BM Diah. Beberapa kata direvisinya. Sayuti Melik merubah kata tempo menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sementara naskah asli tulisan Soekarno dibuangnya dan diremas-remas. Kemudian BM Diah mengambil dan menyimpannya. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika tanggal 17 Agustus? Lebih cepat lebih baik. Tapi pukul berapa kita akan melaksanakannya? Setuju tepat saja. Bagaimana? Menyuruh Fatmawati untuk menjadikan bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Sebab pada awalnya pembacaan proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Namun karena keadaan kurang kondusif, akhirnya dialihkan ke halaman rumah Soekarno.
Ditakutkan kondisi kurang kondusif, bagaimana jika menggunakan latar rumah Bung Karno untuk melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia? Setuju! Telah pukul 4 waktu Indonesia Barat, 17 Agustus 1945, naskah proklamasi sudah siap dan disaksikan oleh beberapa hadirin yang hadir dan segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Alhamdulillah, akhirnya semua ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah karena telah memberikan kelancaran kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh ya, apakah Bapak sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan iringan lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Kita belum punya bendera, lantas bagaimana Pak? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjadikan? Tapi Ibu tidak punya banyak kain, hanya ada warna merah dan warna putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, asalkan kita sudah menyediakan bendera. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya namakan saja Sangsaka Merah Putih? Iya, bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Baiknya Bapak bersiap sana, ini suci pidato yang akan dibacakan. Baiklah nih Mas. Indonesia tanah air beta pusaka abadi. Jumat pagi, pukul 10 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Sesaat sebelum upacara dimulai. Tolong kibarkan bendera ini. Baik Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian berkesempatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami siap melaksanakan tugas dari Anda. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Namun, pada hari proklamasi, Ahmad Subarjo tidak dapat menghadiri upacara kemerdekaan, dikarenakan rasa lelah atas berbagai kejadian di malam-malam sebelumnya. Beliau juga meminta agar upacara proklamasi kemerdekaan segera dilangsungkan tanpa menunggu kehadirannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Juga aman, Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada hentinya. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa, nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Bangsa yang berani mengambil nasib dalam tanahnya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pembuka-pembuka rakyat Indonesia, memusyawarahkan itu telah seia
sekata, sependapat bahwa sekaranglah datang waktunya menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang berbujaga. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Aku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Aku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. NANI?! Cepetan! Sebenarnya apa mau? Boleh mencet telat. Apakah kamu tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kek kecil. Setuju. Oh iya. Apa Anda tahu di mana saling mana? Ini dong. Apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Oh iya. Bukan. Untuk apa? Para pemuda
muda ini ingin membangun Korea Tembok. Kenapa, Mama? Untuk menjawab untuk mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk Apaan tuh? Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk lagi pula untuk apa kita mengepang? Ayah, udah. Ku menangis membayangkan. Nyam nyam.